dan ibadah bisa kita mulai sebelum sesudah yang saya share selesaikan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbamu. Hatiku yang hancur luluh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKI Getsemani Balikpapan, dimanapun berada, hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan norma baru atau New Normal Life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku
dan cara menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan norma baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 11, bait pertama dan bait yang kedua, inilah hari Minggu. Kita habiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 407, bait pertama dan bait yang kedua, Tuhan Kau Gembala kami. Yesus Juru Selamat.
Kami ini milik-Mu. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. 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 Oh, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Marilah kita berdoa. Kita akan masuk dalam doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur dalam doa kita. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasih terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tidak terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang
dengan perikop undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada siapa yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Merespon pembacaan firman Tuhan, kembali kita menaikkan pujian, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 412, bait pertama dan bait yang kedua. Tuntun aku, Tuhan Allah. Aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah dibuka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom bagi kita semuanya. Kita bersyukur ketika pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali secara Zoom ini untuk kita melayani Tuhan, bersekutu, beribadah bersama pada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita merendahkan diri kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Allah atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kekuatan dan kesehatan, bahkan napas kehidupan yang boleh Tuhan berikan bagi kami sampai detik ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama ya Tuhan, datang memuji dan memuliakan akan kemuliaan nama Tuhan secara Zoom ini. Dan ada waktu dan kesempatan kami kembali untuk membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kiranya Allah yang melampaui setiap akal pikiran kami manusia, yang menolong dan memampukan kami dalam memahami kebenaran firman Tuhan, bahkan memakai hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman. Di dalam dan oleh Yesus Kristus saat ini kami mengarahkan setiap hati dan pikiran kami akan sabda firman. Amin. Galatia 5 ayat 13 sampai yang ke-15 yang berbunyi demikian dengan judul perikop kemerdekaan Kristen. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan
untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain untuk kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tema firman Tuhan kita pada hari ini, sebagaimana tema dalam Galatia 5 ayat 13-15, yaitu kemerdekaan Kristen. Jemaat Tuhan berbicara tentang kemerdekaan. Pasti setiap orang ingin hidupnya merdeka. Kalau saya mencari arti dari kemerdekaan, artinya bebas, tidak terikat dan lepas dari tuntutan. Kemerdekaan tentunya adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Untuk mencapai sebuah kemerdekaan, pasti ada upaya dan usaha atau kerja keras yang luar biasa untuk mencapai yang namanya kemerdekaan. Rasul Paulus dalam nas kita pada saat ini berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Bagaimana seseorang yang telah dimerdekakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mendasari sebenarnya mengapa Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia? Pada saat itu ada ajaran-ajaran sesat yang mengajarkan bahwa keselamatan tidak hanya cukup beriman saja kepada Yesus Kristus, tetapi keselamatan harus dilakukan dengan cara melakukan sunat. Kalau orang tidak bersunat, maka pengajar-pengajar sesat mengatakan bahwa keselamatan tentu tidak akan didapati oleh setiap orang, maka harus wajib yang namanya sunat. Dan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, pengajar-pengajar sesat mengatakan bahwa itu merupakan sesuatu hal yang salah. Kalau hanya sekedar percaya saja kepada Yesus Kristus, pasti akan selamat. Tidak dikatakan. Sehingga apa yang diajarkan oleh pengajar-pengajar sesat ini mempengaruhi orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Orang-orang Yahudi mereka memang melakukan sunat, tetapi orang-orang Yunani yang telah percaya kepada Kristus mereka tidak terikat dengan yang namanya sunat. Sehingga timbullah yang namanya konflik perselisihan karena merasa orang Yahudi merasa pantas bahwa mereka pasti selamat karena mereka telah disunat. Tetapi orang Yunani mereka pasti tidak selamat karena mereka tidak melakukan sunat. Disinilah Paulus menjelaskan sedemikian rupa kepada jemaat Galatia bahwa untuk memperoleh keselamatan tidak dengan cara yang namanya disunat. Yesus Kristus telah memerdekakan umat manusia dari lumpur dosa dengan pengorbanannya di kayu salib. Mencurahkan darahnya, rela menderita. Itu yang dilakukan oleh Yesus kepada umat manusia. Supaya setiap orang memperoleh kemerdekaan. Tidak terikat dengan yang namanya sunat. Rasul Paulus menjelaskan dalam ayat yang kedua dan yang keenam, yang merupakan berhubungan dengan nas kita pada saat ini. Ayat yang kedua dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ayat yang keenam. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Rasul Paulus menjelaskan dengan jelas begitu ya. Untuk keselamatan mereka hanya cukup beriman. Tidak perlu mereka memberlakukan sunat karena Yesus Kristus sudah bekerja, sudah menolong. Sudah membebaskan umat-umatnya yang telah terikat dari lumpur dosa. Supaya umat manusia yang percaya kepadanya dibebaskan dari dosa. Memperoleh pengampunan yang cuma-cuma. Mendapatkan hadiah yang gratis berupa keselamatan dari Kristus. Sehingga Paulus mengatakan bahwa yang harus dilakukan sebagai orang merdeka bukan memperdebatkan masalah sunat atau tidak sunat.
Tetapi bagaimana orang yang sudah dimerdekakan harus hidup di dalam kasih. Harus melayani dalam kasih. Tidak lagi memperdebatkan hal yang sifatnya kedagingan, peraturan-peraturan yang dibuat manusia yang memperberat manusia begitu ya. Karena untuk melakukan sunat bahkan hukum Taurat yang lainnya tentu tidak ada satupun manusia yang sempurna yang akan berhasil melakukan itu semua. Tidak akan ada yang mampu. Tetapi Yesus Kristus menggenapi semuanya supaya setiap orang memperoleh kemerdekaan, dibebaskan. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita Yesus Kristus, Paulus juga mengingatkan jemaat Tuhan di Galatia ketika mereka sudah dimerdekakan. Bukan berarti mereka harus bebas begitu ya, suka-suka hati mereka melakukan setiap dosa-dosa mereka. Bebas di sini bukan berarti yang sifatnya kebablasan begitu ya, suka-suka saya. Toh Tuhan sudah mengampuni dosa saya. Sehingga suka-suka hatinya berbuat dosa. Tetapi Paulus katakan bahwa orang yang sudah hidup dimerdekakan oleh Kristus, ia tidak lagi hidup dalam daging. Ia tidak lagi mau bergaul yang namanya dengan dosa. Ia berusaha untuk menjauhi yang namanya dosa. Tetapi orang yang hidup dalam kemerdekaan, yang telah menerima anugerah keselamatan itu, harus mewujud nyatakan rasa syukur mereka dengan melayani sesama manusia, itu hidup dalam kasih. Nah, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita Yesus Kristus, 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita Yesus Kristus, seseorang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, maka hidupnya tentu harus berbeda dengan orang-orang yang belum merdeka. Itu tidak lagi hidup dalam daging, tetapi hidup menurut kehendak Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tidak lagi mau dipengaruhi oleh godaan-godaan yang menjerumuskan mereka untuk jatuh lagi ke dalam dosa. Mungkin ada orang yang berpikiran bahwa saya sudah percaya kepada Yesus Kristus. Saya sudah cukup dengan cara saya beribadah kepada Tuhan, maka saya akan selamat. Tapi di luar sana kehidupan kita faktanya kita jauh daripada kehendak Tuhan. Maka itu yang menjadi pertanyaan, apakah kita sungguh-sungguh menghayati kemerdekaan Kristen begitu, yang telah dimerdekakan melalui Kristus bagi umat manusia. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita Yesus Kristus, Paulus menekankan kepada jemaat di Galatia supaya mereka tidak lagi terikat dengan dosa. Tidak lagi begitu ya, bertengkar hanya karena pemahaman-pemahaman oleh para pengajar-pengajar sesat. Mereka yang sudah percaya kepada Kristus, mereka harus sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus sebagai jalan keselamatan. Dan wujud dari seseorang yang telah dimerdekakan, maka harus melayani dengan kasih. Seperti yang disampaikan dalam ayatnya yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah menerima keselamatan kepada Tuhan. Orang yang telah menerima keselamatan tidak hanya sekedar ia cukup percaya, tetapi bukti ia telah menerima keselamatan itu, maka ia harus meresponi itu semua dalam setiap tindak tanduk kehidupannya, yaitu melayani sesama manusia dengan kasih. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita Yesus Kristus, melalui nas ini yang dapat kita renungkan bersama dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama adalah kita bersyukur karena kita telah dimerdekakan
dari dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Yesus telah memerdekakan kita dari dosa. Karena Yesus telah memerdekakan kita dari dosa, maka kita harus membenci dosa-dosa itu. Kita harus menghindari dosa. Kita tidak mudah lagi yang namanya terjerumus pada godaan-godaan yang bisa saja membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau kita sudah percaya kepada Kristus, telah dimerdekakan tadi, apakah orang yang telah dimerdekakan tidak bisa jatuh dalam dosa? Jawabannya bisa. Tetapi yang membedakan adalah orang yang telah merdeka, ketika ia menyadari ia jatuh dalam dosa, ia berusaha untuk mengubah hidupnya, berubah secara total, memohon pengampunan secara tulus kepada Tuhan. Dan ia berusaha untuk tidak mengulangi kesalahannya. Itu orang yang sudah dimerdekakan secara Kristen. Ketika ia jatuh ke dalam dosa, ia menyadari akan dosa-dosanya dan memohon pengampunan kepada Tuhan dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang belum merdeka. Ia sadar akan salahnya, tetapi ia tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau bertobat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi dengan santainya melakukan setiap dosa-dosa tanpa menyadari setiap kesalahan-kesalahannya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita Yesus Kristus, disitulah letaknya perbedaan orang yang telah dimerdekakan melalui pengorbanan Yesus Kristus dengan orang yang belum merdeka. Kemudian, yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus, orang yang telah dimerdekakan sebagai respon yang telah menerima keselamatan dari Yesus Kristus, maka setiap orang harus berusaha untuk melayani sesamanya, hidup dalam kasih. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita Yesus Kristus, berbicara tentang kasih ini merupakan perintah yang harus atau wajib dilakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yesus Kristus ia telah mengajarkan lebih dulu bagaimana menunjukkan kasih agape kepada umat manusia. Dan kita sebagai umat manusia itu yang telah dimerdekakan, maka kita harus menyatakan kasih, melayani kasih itu. Entah dimulai dalam hubungan kita antara suami dan istri, anak-anak dan orang tua, dengan teman, bahkan dengan sesama jemaat, bahkan jauh daripada itu, untuk menyatakan kasih tanpa memandang suku, agama, latar belakang seseorang. Kita menyatakan kasih tidak membeda-bedakan. Menyatakan kasih. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita Yesus Kristus, kasih itu meliputi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Itulah yang harus kita miliki. Itulah yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan untuk menyatakan kasih di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kita juga harus bersedia memberikan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin melukai hati kita, yang mungkin mengecewakan perasaan kita. Kalau Tuhan saja bersedia mengampuni setiap dosa-dosa kita, betapa kita melukai Tuhan, Tuhan bersedia memberikan pengampunan yang luar biasa kepada kita. Maka kita sebagai orang percaya pun untuk bersedia memberikan pengampunan kepada siapapun sebagai bentuk kasih kita. Kemudian, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita juga diajak untuk menyatakan kasih. Salah satunya adalah kita harus mentaati protokol kesehatan. Mengapa demikian? Karena sebagai bentuk kasih kita, supaya kita berusaha mengurangi penyebaran virus corona ini, maka sebagai bentuk kasih kita ini untuk menjaga sesama kita, kita harus taat dengan protokol kesehatan. Meskipun mungkin rasanya kita mulai lelah begitu ya, sudah hampir setahun lebih kita dengan keadaan yang seperti sekarang, malas pakai masker. Misalnya kita lebih suka ke tempat keramaian begitu ya, sudah bosan di rumah. Maka sebenarnya kita tidak mentaati apa yang dianjurkan pemerintah bagi kita, tetapi sebagai bentuk kasih kita, mari kita sama-sama saling menjaga begitu ya.
Kemudian ketika ada kerabat kita, saudara-saudara kita yang mungkin terpapar virus corona, maka yang harus kita lakukan sebagai bentuk kasih kita, jangan kita menjudge orang itu. Karena dia ini dan itu dan sebagainya begitu. Jangan kita menjudge dia. Tetapi sebagai bentuk kasih kita, mari kita support mereka, dukung mereka, bahkan mungkin melalui doa-doa kita pada mereka. Karena mereka berjuang untuk sehat, untuk sembuh dari virus corona ini. Maka dibutuhkan motivasi, semangat, dorongan dari kita. Entah mungkin sesama jemaat begitu, atau mungkin teman kita, atau mungkin keluarga kita yang saat ini berjuang untuk melawan virus corona ini karena terpapar begitu. Mari kita sebagai bentuk kasih kita dukung mereka supaya mereka memiliki semangat untuk sehat. Itu yang bisa kita lakukan. Bahkan mungkin karena wabah virus corona ini membuat kita harus jaga jarak begitu ya. Ada orang yang mungkin berbagi kasih, ya mungkin dia harus jauh begitu memberikan sesuatu untuk orang yang terpapar dengan berbagai macam cara untuk kita menyatakan kasih. Meskipun mungkin hanya kita menelpon saja, saya rasa sudah memberikan support dan dukungan bagi orang-orang yang saat ini sedang berjuang untuk sehat begitu. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biar melalui firman Tuhan ini kita senantiasa hidup di dalam Tuhan. Hidup menyatakan kasih dimanapun kita berada. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita merendahkan diri kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Allah atas firman yang telah kami dengar pada hari ini. Mari Tuhan Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh, berbuah, berakar dalam kehidupan kami hari lepas hari. Begitu juga ya Tuhan, pada saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Mari Tuhan Engkau yang senantiasa menjaga, memelihara bangsa kami ini. Jauhkan ya Tuhan dari segala pertikaian, perpecahan, bahkan apapun yang memecah belahkan bangsa kami ini. Kami mohon Tuhan turut campur tangan memberkati. Berkati para pemimpin bangsa kami ini dari tingkat pusat, daerah sampai ke pelosok. Tuhan juga menyertai mereka. Tuhan memimpin mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga mereka dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan ketulusan, bahkan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat GKI Balikpapan. Mari Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati dalam kehidupan mereka hari lepas hari, dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan senantiasa menyertai. Bahkan dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, Tuhan pimpin, Tuhan sertai kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang dalam pemulihan saat ini. Mari Tuhan Engkau yang memulihkan keadaan mereka sehingga mereka boleh pulih secara sempurna karena kasih dan perkenanan Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang berduka cita. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Arai, yang mana mereka berduka cita, suami terkasih almarhum Bapak Susanto telah Tuhan panggil dari tengah-tengah keluarga. Mari Tuhan Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi istri, anak, menantu, cucu yang ditinggalkan. Biar dengan kasih Tuhan mereka boleh memperoleh kekuatan, kemampuan dalam menjalani hidup mereka. Bahkan Tuhan yang senantiasa memberikan penghiburan yang sejati. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mensyukuri berkat Tuhan melalui ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran pada minggu-minggu ini. Biarlah ya Tuhan Engkau kembali memberkati kehidupan mereka hari lepas hari. Bahkan biarlah jemaat Tuhan yang telah bersyukur atas kemurahan Tuhan untuk semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan dalam pergumulan permasalahan hidup mereka. Mereka yang saat ini memiliki masalah dalam rumah tangga mereka. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang rindu mendapatkan keturunan, mereka yang saat ini rindu untuk mendapatkan pasangan hidup, bahkan pergumulan permasalahan apapun yang saat ini mereka hadapi, mari Tuhan Engkau yang senantiasa menyertai, menolong dan memampukan mereka, bahkan Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami senantiasa memohon penyertaan Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kami, sehingga kami senantiasa dijauhkan dari wabah virus corona ini.
Dan kami Tuhan memohon pertolongan Tuhan, kiranya wabah virus corona ini segera berlalu, Tuhan lenyapkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Begitu pula dengan kehidupan kami ke depan. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan kiranya turut campur tangan menjaga dan melihara kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Allah, ini doa dan permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan untuk pengantar persembahan, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati, dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur pasal 58 ayat 8, 1 Tawari pasal 29 ayat 17a. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Dengan sukacita dan sukarela kami memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengibarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu, Tuhan. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan kita menyanyi dari NKB nomor 100, bait pertama dan bait kedua, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Menyertai langkahmu.
Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman kita dan nanti diakhiri dengan haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sinyal.